Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pemrograman Mobile 1. Kali ini kita ada di bagian praktikum pertemuan yang kedua. Agendanya yang akan kita bahas di pertemuan kedua itu kita melanjutkan yang tadi atau yang sebelumnya di bagian teori. Mulai dari nanti kita membuat komentar dalam program, kemudian dan seterusnya gitu ya. Nah, kita mulai saja dengan buka dulu aplikasi yang pada pertemuan pertama kemarin sudah kita buat. Kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Nah, untuk menghindari kita kehilangan program yang sudah jadi, artinya barangkali ketika kita ngedit aplikasi yang sudah kita buat itu gagal, sebaiknya program yang sudah jadi ini kita kopikan saja terlebih dahulu. Jadi saya buka dulu folder tempat menyimpan program yang kemarin, ini latihan 1. Ini saya kopikan saja dulu. Kita copy, kemudian kita paste tempatnya ya di tempat yang sama saja. Nanti biarkan di tempat yang sama. Tujuannya adalah ketika kita gagal mengedit program yang ini, misalkan terjadi error atau apa, dan kita merasa kesulitan dengan error yang muncul di latihan yang sedang kita buat ini, maka kita bisa saja mengembalikan ke file yang pertama gitu ya. Bisa saja kita kembali lagi ke file yang pertama. Jadi yang errornya kita hapus, kita buka lagi yang sudah jadinya, baru kita edit lagi. Itu sih cara gampang begitu ya, cara gampangnya. Kalau tidak mau repot nyari kesalahannya. Baik, kita buka aplikasinya menggunakan Android Studio. Saya sudah buka Android Studionya. Latihan 1 kita buka ya. Kita buka latihan satunya dan ini tampilannya seperti ini kira-kira. Nah, langsung saja kita laksanakan atau kita mulai agendanya. Yang pertama adalah kita akan menambahkan komentar program dulu, komentar dalam program. Tujuannya dibuat komentar program adalah untuk dokumentasi agar kita mudah mengingat kode-kode program yang sudah kita buat. Barangkali program ini sudah lama dibuat, kita mau ngedit, nah untuk memudahkan kita bisa membaca dokumentasinya. Atau program kita mau dibuat atau dilanjutkan oleh orang lain, tim dari perusahaannya kita. Nah, orang lain itu belum tentu memahami jalur pemikirannya kita. Bisa dengan menggunakan membaca komentar program ini, dia akan mempelajari aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Bagaimana cara membuatnya? Ini bisa menggunakan end of line, kemudian multiple line comment, dan menggunakan Javadoc. Kita masuk saja ke aplikasi yang sudah kita buat. Kita buka di bagian app gitu ya, kemudian Java, kemudian latihan 1 main activity. Nah, ini kita coba tambahkan komentar-komentar program di sini. Misalkan di bagian atas ya, karena komentar program ini bebas letaknya di mana saja. Di bagian sini misalkan saya tambahkan slash gitu ya, latihan 1 misalkan gitu ya, slash lagi dibuat oleh nama saya sendiri misalkan. Ini model yang seperti itu. Nah, model yang lain boleh nanti bisa dicoba sendiri gitu ya. Jadi nanti kan tadi ada beberapa macam ini, menggunakan yang ini kah, yang ini, atau yang mana, atau kita coba saja. Misalkan yang ini mau kita jadikan komentar program saja, misal ya, dari yang button pesan 2 ini tidak dipakai misalkan programnya, jadi kita jadikan komentar saja. Kita kasih slash bintang, kemudian di enter ya, atau diklik saja di sini terus di enter, maka baris yang di blok tadi, baris dari mulai sini sampai dengan sini itu sudah dijadikan komentar program. Itu cara mudahnya gitu ya. Nah, ini saya batalkan lagi, ini saya buang, yang bawah juga saya buang, karena sebetulnya ini bagian ini masih kita gunakan gitu ya, jadi bukan sebagai komentar program. Nah, kita biarkan yang jadi komentar program hanya bagian sini saja. Terus dilanjutkan lagi bagian yang berikutnya, komentar program saya kira sudah cukup ya. Lanjutkan dengan mengatur input tipe atau tipe masukan, tipe inputan. Seperti yang kita lihat di aplikasi yang sudah kita buat kemarin, ketika kita
klik atau meletakkan kursor di posisi ini, tampilannya huruf-huruf gitu ya. Kemudian kita klik di bagian bilangan 1, mestinya karena yang diminta di sini adalah bilangan 1, berarti dia diminta memasukkan bilangan. Lebih enak kalau di sini munculnya angka-angka gitu ya, bukan huruf-huruf. Nah, caranya bagaimana? Langsung saja kita masuk ke Android Studio-nya. Yang kita buka adalah bagian XML-nya. Kita buka bagian XML-nya, ada di bagian res, kemudian layout, kemudian activity main.xml. Nah, ini kita kecilkan sebelah sini, agak dibesarkan sedikit ya. Yang akan kita atur adalah bilangan 1. Ini dulu, ini akan kita set supaya nanti ketika klik di bagian sini munculnya adalah angka gitu ya. Inputannya langsung otomatis angka. Caranya bagaimana? Bisa kita letakkan saja di sini, tekan enter, kemudian kita masukkan input tipe. Nah, begitu in sudah muncul berarti kita tidak perlu ngetik lengkap ya. Input tipe di enter saja, ini muncul tipe-tipe inputan yang bisa kita pilih. Sesuaikan saja dengan kebutuhannya, kita mau pakai inputan yang apa. Dalam hal ini berarti kita memasukkan bilangan berupa desimal gitu ya, jadi kita pilih saja number desimal. Di bagian bilangan 2 nya juga sama gitu ya, yang kita edit. Jangan lupa bagian teks, edit teks ya, bukan text view. Jadi bagian edit text, saya ulangi lagi, ini kita lihat yang kita atur adalah edit text ya, build 1. Kemudian yang ini juga edit text build 2. Nah, ini edit text build 2. Jadi di bagian sini tinggal kita tambahkan saja input tipe, kita langsung masukkan number desimal seperti itu ya. Kemudian ini kita coba langsung saja dijalankan, kemudian dilihat di aplikasi yang ada. Tunggu proses ya sampai dengan muncul di HP-nya kita. Tunggu beberapa saat. Ya, ini sudah muncul. Sekarang kita lihat ketika posisi kursornya ada di sini, muncul huruf-huruf ya. Dan ketika saya pilih bilangan 1, secara otomatis dia berubah menjadi angka. Nah, itu fungsinya input tipe, ngatur inputan. Kemudian tinggal kita masukkan saja. Contoh saya masukkan 4,5 ya, 4,5. Kalau saya pilih koma tidak mau ya, karena desimanya pakai titik. Jadi kita pilih 4,5 misal begitu ya. Kemudian bilangan 2-nya saya masukkan 7,5 misalkan. Kemudian saya tekan tambah. Nah, maka didapatkan hasilnya adalah seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk ngatur tipe inputan atau input tipe ya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Setelah ngatur input tipe, saya lanjutkan dengan bagaimana memahami pesan kesalahan. Nah, pesan kesalahan ini kadang-kadang membuat kita bingung ketika membuat aplikasi, programnya kita error gitu ya, tapi tidak tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Nah, itu kadang-kadang membuat programmer, terutama pemula, itu bikin frustasi. Apa sih errornya begitu ya? Apa sih errornya, dijalankan langsung keluar misalkan. Seperti itu. Nah, kita pahami atau kita coba cari, kita pelajari bagaimana mencari kesalahan ini. Kita masuk ke aplikasinya ya. Kita masuk ke aplikasi. Di aplikasi kita kemarin saja ini sebetulnya sudah ada kesalahan ya. Jadi ketika kita memasukkan ini, kita ulangi ya. Ini saya keluarkan dulu, kemudian saya panggil lagi aplikasinya. Ketika kita belum memasukkan inputan ke bilangan 1 dan bilangan 2, langsung kita tekan tambah. Nah, aplikasinya langsung keluar. Itu berarti error juga gitu ya. Nah, nanti kita lihat errornya apa. Kalau kita sudah tahu errornya sih langsung saja kita perbaiki, tapi masalahnya kalau kita tidak paham errornya di mana, itu yang menjadi masalah. Nah, kita coba dari mulai yang pertama dulu. Misal buka dulu aplikasinya, masuk ke bagian main activity. Sebagai contoh, misalkan kita tidak sengaja atau kita lupa memasukkan find view by ID, misalkan ini ya, contoh begini.
Kalau kita lihat di bagian main activity-nya, di sini tidak tertulis atau tidak muncul garis-garis merah. Di sini juga tidak ada muncul garis-garis merah. Jadi sepertinya program yang kita buat ini baik-baik saja, tidak ada error gitu ya. Tapi akan jadi masalah ketika coba kita jalankan. Ini kita jalankan, kemudian kita masuk ke tampilan aplikasinya di HP, tunggu beberapa saat gitu ya, sampai dengan proses instalasinya selesai ya. Masih agak lama ini ternyata. Nah begitu muncul, lah dijalankan ini lebih ekstrim lagi. Kalau tadi sempat muncul dulu, ini begitu dijalankan sudah langsung mati, sudah langsung hilang. Coba ini saya kecilkan dulu ya. Ini saya kecilkan dulu, saya geser, kemudian saya jalankan langsung run. Nah begitu run, muncul sebentar terus langsung hilang. Nah hal semacam ini kalau untuk seorang programmer pemula ini sangat memusingkan. Apa sih errornya gitu ya, sehingga nanti akan membuat frustasi, bahkan bisa berjam-jam kita cari ini apa errornya, akhirnya malah ditinggalkan, tidak dilanjut. Nah sekarang kita cari bagaimana mengatasinya atau mengetahuinya. Cara mengetahuinya, kita masuk ke bagian logcat ini ya. Kita lihat di logcat ini, kemudian kalau kita lihat seperti ini banyak sekali tulisan yang muncul, terus errornya yang mana gitu, ini bingung juga errornya yang mana. Coba kita jalankan sekali lagi. Ini logcat sudah kita buka, logcat sudah kita buka ya, dan kita jalankan sekali lagi. Nah yang terjadi berhenti. Nah kalau seperti ini langsung ketahuan posisi errornya di mana, dikasih merah-merah begini error gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak diketahui errornya, kita bisa dengan cara lebih spesifik mencari apa yang mau kita cari. Kalau ini kita geser ke atas, bagian-bagian yang tidak errornya juga masih muncul gitu ya. Nah kalau kita mau mencari errornya, kita bisa pilih saja di bagian verbose ini, tinggal di drop ke bawah ya, kita ganti error. Nah ini sudah langsung error. Ketika saya cari ke atas, ya sudah, yang muncul hanya bagian error itu saja. Nah sekarang kita lihat penyelesaiannya bagaimana. Jadi penyelesaiannya adalah kita cari saja, pahami tulisan yang ada di sini apa gitu. Akan jadi masalah lagi kalau kita tidak paham juga dengan tulisan yang ada di sini. Kita lihat saja errornya, kita baca ini. Sebetulnya kita tadi sudah tahu ya, masalahnya adalah kita belum memasukkan find view by ID. Nah, kita lihat errornya adalah di bagian ini fatal exception main katanya begitu ya, fatal exception main, terus proses com ini nama package-nya gitu ya, kemudian enable to start activity, jadi tidak bisa menjalankan activity. Terus dicari lagi ke kanan, yang jadi masalahnya apa. Yang jadi masalahnya ternyata null pointer exception. Nah ini ya, null pointer exception. Terus yang menyebabkan errornya adalah bagian sini gitu ya. Nah kita sudah tahu sekarang null pointer exception errornya. Terus memperbaikinya bagaimana? Untuk memperbaikinya kita cari bagian yang berwarna biru, digeser ke bawah. Nah ini bagian yang berwarna biru. Nah kita klik bagian sini, kita akan dibawa ke posisi errornya. Tekan saja di sini. Nah posisi errornya di situ. Walaupun misalkan ini saya geserkan dulu ke bagian yang jauh gitu ya, kemudian saya klik di bagian main activity.java 22 ini tadi yang posisi errornya. Ketika saya klik, dia langsung dibawa ke pesan 2. Nah ini yang jadi masalahnya. Nah kita kembalikan saja. Ini sudah saya tampilkan kembali find view by ID-nya begitu ya, find view by ID-nya. Kalau ini sudah, tinggal kita jalankan lagi. Nah begitu dijalankan lagi, maka aplikasinya ya sudah menjadi betul gitu ya, sudah tidak lagi error. Tunggu proses sampai dengan keluar. Ya ini sudah mau jalan gitu. Tapi aplikasi yang kita punya ini masih tetap ada masalah ya. Ada masalahnya apa?
Jadi ketika ini belum diisi, kemudian ini juga belum diisi, kita tekan tambah begini juga, ini menjadi error juga. Nah, errornya apa? Muncul juga di bagian logcat, begitu ya. Di bagian logcat ini kita lihat errornya di bagian mana yang dinyatakan salahnya tadi yang berwarna biru, kemudian pesan kesalahannya apa, ini tinggal dibaca apa sih yang menjadi masalahnya. Empty string dia. Number format exception empty string. Tadi kan kita belum mengisi nilai ke bilangan 1 dan bilangan 2-nya. Kemudian langsung melakukan proses. Terus kita klik bagian main activity-nya yang tadi berwarna biru ya, untuk mengetahui posisi salahnya. Klik langsung di bawah. Nah, yang disalahkan adalah di bagian sini. File 1 tidak berhasil ngambil data dari table 1 karena tadi kan memang belum kita isi, masih kosong. Tapi ini ketika dijalankan baik-baik saja gitu ya. Ketika dijalankan baik-baik saja. Kemudian kalau ini memang kita isi dengan bilangan ya, kalau ini kita isi dengan bilangan, ini kita isi dengan bilangan, terus kita tampilkan tambah, itu tidak jadi masalah. Nah, yang jadi masalah itu ketika user tidak mengisi bilangan ke sini. Nah, maka terjadi error. Nah, yang semacam itu akan mengakibatkan program kita tahu-tahu mati begitu ya. Ketika sudah misalkan nanti di-upload di Play Store. Ini program kenapa sih kok error gitu ya. Dan tidak ada pesan juga yang muncul ke operator ke pengguna aplikasi kita. Nah, untuk mengatasi itu kita bikin atau kita buat validasi. Jadi ketika ini belum diisi atau yang ini belum diisi, maka user diberitahu bahwa harus mengisi bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, berarti kita lanjutkan ke yang bagian berikutnya. Nah, memahami kesalahan cukup ya, kira-kira seperti itu. Untuk lebih lanjutnya bisa nanti dibuka di link yang ini, dipelajari sendiri. Kemudian untuk mengecek atau untuk memeriksa supaya ini nanti kalau belum diisi harus diisi, atau menampilkan pesan ke pengguna harus diisi, kita menggunakan cara apa? Pakai validasi. Jadi dites dulu, jika kosong tampilkan pesan begitu ya. Untuk itu berarti kita butuh mempelajari metode. Nah, tadi di bagian teori sudah, kemudian harus pakai if juga, pakai kondisional. Jadi metode dan if-nya kita bahas dalam satu kali langkah ya, dalam satu kali langkah. Nah, coba kita buat dulu metodenya dulu ya, untuk memeriksa apakah isiannya sudah penuh atau sudah diisi atau belum. Metodenya bisa dua macam. Metode itu ada metode yang menghasilkan nilai balik dan metode yang tidak menghasilkan nilai balik. Nah, kita mau menggunakan metode yang mana gitu. Kalau untuk mengecek apakah ini sudah ada isinya atau belum, ini sudah ada isinya atau belum. Kalau di bayangannya saya, kita bisa menggunakan metode yang menghasilkan nilai balik. Kalau sudah ada isinya, kasih saja true. Kalau belum ada isinya, kasih false. Misalkan begitu ya. Nah, kita lihat cara pembuatannya. Masuk ke bagian ini, sembunyikan lagi, masuk ke bagian main activity.java. Biar mudah kita geser saja ke yang paling bawah gitu ya. Paling bawah di sini. Dan kita bikin metode. Tadi rencananya kita mau menggunakan metode yang menghasilkan nilai balik. Nah, nilai baliknya kita kasih boolean saja. Jadi saya tuliskan di sini boolean gitu ya. Kemudian misalkan nama metodenya status isian gitu ya, status isian kurung buka kurung tutup, kemudian kasih kurung kurawal buka, terus enter. Nah, begitu dijalankan ini langsung kasih merah-merah. Nah, merah-merah kenapa? Ini sudah langsung dinyatakan error karena belum lengkap ya. Jadi kalau kita arahkan ke sini, itu ditunjuk yang sini. Nah, itu muncul ada, intinya ini belum dikasih nilai balik. Nah, ini tunjuk di sini saja. Itu muncul metode status isian is never used. Kalau ini never used tidak jadi masalah ya, belum digunakan saja begitu ya. Tapi errornya di sini. Nah, ini missing return statement. Jadi belum ada statement returnnya. Karena ini bertipe ini metode yang menghasilkan nilai balik, maka harus ada return gitu ya, pemberian nilai baliknya dengan return. Nah, sekarang kita tes saja. Cara ngetesnya, jika ini sudah ada isinya,
jika belum ada isinya tampilkan pesan harus diisi gitu ya. Kita buat saja. Agak geser ke bawah dulu. Di sini dituliskan saja langsung pakai if ya. Berarti if kurung buka nama ini tadi kita ingat lagi adalah ini ya, etbil1. Berarti if etbil1 titik get text titik to string titik is empty. Jadi jika kosong gitu ya. Jika kosong sama dengan true begini boleh gitu ya. Kemudian di sini diisi programnya jika kosong apa. Nah, sebetulnya kalau jika ini tidak pakai true pun boleh, tidak jadi masalah. Karena is empty itu berarti kan sudah jika kosong gitu ya. Tapi kalau saya mau pakai sama dengan true begini itu juga sama saja, boleh saja. Nah, biar lebih singkat saya nggak usah pakai true lah gitu. Ini dibuang saja jadi is empty, jika kosong, begitu saja. Nah, jika kosong yang dilakukan apa? Tampilkan pesan bahwa bilangan 1 harus diisi. Tampilkan dengan toast saja lagi. Kita perintahkan toast begini ya. Kemudian masukkan pesannya di sini. Kita tampilkan bilangan 1 harap diisi gitu ya. Terus jangan lupa kursornya harus diletakkan kembali di posisi bilangan 1, jadi biar memudahkan pengguna. Langsung saja di bawahnya etbil1 titik set fokus, bukan set fokus, request fokus. Nah, request fokus begitu ya, request fokus. Oh ya, sebelumnya ini kita kasih variabel dulu di sini, boolean, kemudian misalkan v status gitu ya. V status sama dengan true dulu saja, sama dengan true. Kita kasih nilai awal true, jadi dianggap sudah benar dulu. Nah, dilanjutkan. Jadi jika bilangan 1 belum diisi, ini ya, jika bilangan 1 belum diisi maka tampilkan bilangan 1 harap diisi. Kemudian kursornya diletakkan kembali di posisi bilangan 1. Jangan lupa dikasih v status sama dengan false. Artinya v status sama dengan false itu menyatakan isiannya masih belum diisi gitu ya, jadi masih salah lah begitu. Kemudian ditambahkan lagi langsung dites yang bilangan keduanya, bilangan keduanya. Lebih mudahnya kita copy saja. Ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V gitu ya. Kemudian ini letakkan di sini, ini ditambahkan else ya. Else ini dibuang spasinya. Jadi jika bilangan 1, sekarang jika bilangan 2. Jika bilangan 2 sama dengan kosong, maka pesannya juga kita rubah ya. Toast tampilkan berarti bilangan 2 harap diisi gitu ya. Jangan lupa request fokusnya juga masukkan ke bilangan 2 gitu ya. Terus v statusnya juga diisi dengan false. Nah, terus terakhir kita isi dengan return. Ini kan hanya 2 bilangan ya yang kita tes. Jika bilangan 1 tidak diisi maka statusnya false. Kemudian jika bilangan 2 juga tidak diisi maka statusnya false. Terus ditutup dengan return v status gitu ya. Return v status, maka sudah lengkap ini fungsinya atau metodenya. Nah, metode yang sudah kita buat ini tinggal kita gunakan. Coba kita gunakan di bagian tombol tambah dulu ya. Yang ini yang ini belakangan. Masuk ke tombol tambah, kita cari bagian set on click listener untuk tombol tambah di bagian atas. Nah, ini tombol tambah. Nah, kita gunakan metode untuk ngecek isian tadi di bagian sini. Nah, kita pakai saja berarti if kurung buka status isian gitu ya, sama dengan true, sama seperti tadi. Ini boleh saja tidak pakai sama dengan ya, tidak boleh saja ditulis hanya if status isian begitu saja, karena sudah berarti true. Nah, if status isian dulu, if status isian, sebentar kita lihat dulu ke bawah. If status isian, jika status isian
Kalau empty berarti kosong ya, nilainya false. Jika status isian jika sudah diisi maka nilainya true, yang ini ya. Nah ya, berarti yang di atas ini kita pakai begini, jika status isiannya false gitu ya, artinya jika belum diisi. If status isian false maka begini ya, atau jangan if status isian false ya, enaknya berarti jika sudah diisi saja. Jika sudah diisi maka lanjutkan gitu ya, berarti ini true, ini true. Kemudian perintah yang ini kita masukkan di dalamnya, Ctrl X, saya masukkan di sini begitu ya. Nah ini artinya jika status isiannya sudah diisi, artinya jika bilangan 1 dan bilangan 2 sudah diisi maka dilanjutkan prosesnya gitu ya. Tapi kalau belum diisi maka pesan-pesan yang ada di sini tadi, yang tos-tos ini akan ditampilkan. Nah sekarang kita coba kita jalankan, tunggu beberapa saat. Ya, muncul. Nah sekarang kita coba status isian itu tadi baru kita pakai di tombol tambah nih ya. Kita geser lagi ke atas, tadi baru kita gunakan di button tambah ini. Sekarang kalau saya klik tambah maka dia langsung muncul pesan begini, klik tambah langsung muncul bilangan 1 harap diisi begitu ya, langsung muncul bilangan 1 harap diisi. Kemudian kalau kita lihat kursornya juga langsung di posisi bilangan 1, walaupun misalkan saya klik dulu di sini atau saya klik di sini gitu ya, kemudian saya tekan tambah. Nah bilangan 1 harap diisi dan kursor sudah otomatis lari ke posisi bilangan 1. Nah ini sudah memudahkan pengguna, jadi langsung dikasih tahu bahwa bilangan 1-nya harus diisi dulu, kira-kira begitu ya. Terus di bagian bawah kita lengkapi sekalian ya. Bilangan 2 pun sama berarti ya, bilangan 2 juga sama. Kita masuk ke bagian bilangan 2-nya. Bilangan 2 bukan bilangan 2, kurang ya, kurang atau 1 saja dulu lah yang kita tes. 1 saja dulu. Saya jalankan lagi. Jadi kalau bilangan 1 belum diisi, tambah. Nah isi bilangan 1-nya. Kalau sudah diisi bagaimana? Saya isi misalkan dengan 10 gitu ya. Saya klik tambah lagi. Nah baru muncul bilangan 2 harap diisi. Kemudian saya masukkan bilangan 2-nya. Kalau bilangan 1 dan bilangan 2 sudah diisi, tekan tambah maka muncul hasilnya. Nah dengan demikian tadi pesan errornya sudah tidak akan muncul lagi karena sudah ada validasi. Jadi sudah ada pengetesan apakah bilangan 1 sudah diisi atau bilangan 2 sudah diisi gitu ya, sudah diisi atau belum gitu. Nah itu cara mengatasi supaya programnya tidak langsung mati. Nah tadi sudah menggunakan function atau metode yang menghasilkan nilai balik. Jadi if dan function metode menghasilkan nilai baliknya sudah kita coba ya, kira-kira seperti itu ya.